Perkenalkan, saya Zainal Mustaqim. Dan saya Febian. Membuli. Daripada membuli, kita harus Nah, makanya Iya, diam. Dipendam sendiri, tahu-tahu udah meninggal. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Songgol Langit. Podcast bukan sembarang podcast. Yeay! Nah, kami dari Magang YIN Ponorogo, perkenalkan nama saya Bang Uli Lapsor. Dan saya Teh Sari. Saya Zainal Mustaqim. Kami akan membahas tentang bullying. Jadi podcast kali ini yang akan kita bahas adalah Temanya bullying. ya betul Oke. sekali. Ya mungkin karena akhir-akhir ini sangat marak sekali ya kasus-kasus bullying. Jadi mungkin kita bahas untuk session kali ini. Betul. Nah, pada tema bullying ini kita akan membahas dari mananya dulu. Dari Ya. mana ya enaknya? Dari kasus kemarin yang terakhir ini loh, yang anak SMP kayaknya ya. SMP yang jadi korban bullying dan akhirnya ditangkap dan sekarang masih proses ini. Identifikasi. Iya gitu. Oh. Katanya sih kan kalau anak-anak di bawah umur itu ada namanya undang-undang apa namanya yang di bawah umur itu perlindungan anak Untuk ya. anak, Iya. iya. Nah ya, betul. tapi kalau sekarang ini dengar-dengar kemarin tetap dihukum, cuman nggak terlalu berat Berat. gitu, Oh, karena berarti mengingat dia kan masih dikurangi. SMP juga anak-anak Iya, ya, di bawah gitu. umur. Nah, sebelum kita terlalu jauh membahas tentang bullying, pengertian bullying itu apa sih? Mungkin dari Bang Zainal. Untuk bullying sendiri ya, mungkin kalau bullying itu pengertiannya saya kurang tahu ya. Iya. Tapi kalau bullying sendiri bisa dikatakan kayak perundungan anak biasanya kan. Jelek-jelekan Mengintimidasi ya, ya, intinya. jelekan Membuat orang lain, kurang ya, nyaman, mengolok-olok mengolok-olok. gitu. Terus dari mbaknya ini kira-kira pernah jadi korban atau pernah ngebully nggak? Oh, jadi pelaku. Ya, Kayaknya pelakunya. Mas Ulil. Mungkin ya enggak saya Enggak, pengalaman mungkin ya Oh. kamu juga kayak. Iya, mungkin kita. Atau mungkin sahabat Pengalaman di dulu rumah. gitu. Ya, Ya. yang penting tidak sampai jotos-jotosan lah. Nggak sampai fisik Iya. ya. Oke. Oke. Tapi pernah ya dulu waktu kira-kira waktu apa ini? SMP, SMA atau SD? Mungkin Dari semua. lahir. Semua. Jadi mulai SD, Ya, SMP, iya. SMA itu pelaku ya. Pelaku dan juga korban. gitu. Jadi 50-50 ya. kayaknya itu karma ya. Jadi langsung gitu. Oke, boleh. Jadi ini apa namanya? Ini saya tanya kepada rekan-rekan. Mungkin ada yang tahu. Apa ini? Sejak Apa, Mas? sejak ini loh. Sejak ini bagaimana kegiatan apa kelakuan seperti apa kalau ini sudah dikatakan bullying gitu. Maksudnya gimana? Oh, standar ya. Ya standarnya kalau itu ini sudah dikatakan bullying gitu. Ya, kalau menurut saya pribadi, ketika sudah melukai perasaan ya, Hati terutama seseorang hati mungkin ya. seseorang ataupun fisik, dan itu mengintimidasi, membuat gak nyaman, itu sudah termasuk bullying. Loh. Betul begitu, Mas Lil? Iya, benar Berarti sekali. juga sering dong. Kayak kita waktu apa namanya pertemanan gitu kan sering kan olok-olok Olok-olokan, ya, gitu ikutan Tanpa ya. kita sadari kan kita juga pernah mengalami bullying. Iya. Tapi kan nggak sampai main fisik. Nah, gitu. makanya ukurannya itu seperti apa gitu. Kalau saya sendiri kalau bullying itu mungkin juga piye ya? Seperti apa? Iya, Mas. Apakah sudah main fisik yang terlalu sampai keluar darah? Sebenarnya bullying itu tergantung kita sama yang dibully ya Mas ya. Kadang kalau Iya. kita bully-bulian tapi Nggak baper. nggak baper itu Ah. akan menjadi kita bercandaan Bercanda hal-hal hal seperti biasa teman. gitu. Jadi ini tergantung sama korbannya. Iya. Iya. Oh, oke oke. Tergantung siapa yang Loh, kok kita malah hadapi. korban? Jadi korban semakin salah dong malahan. Enggak gitu juga sih Mbak. Kalau menurut saya ya itu tadi kalau korbannya sudah merasa
dia nggak adil, itu berarti sudah termasuk bullying dan ya itu harus kita tindak lanjuti biar tidak kelanjutan. Ya, kalau gitu. kayak gitu kita minta maaf kalau kita melukai hati seseorang gitu. Iya. Tapi diulangi lagi habis minta Ya, maaf. Iya. jangan diulangin lagi karena kan itu perbuatan yang jelek gitu loh. Nanti takutnya ada yang tahu terus di video viral kayak kemarin. Padahal yang asli itu kita nggak yang serius, maksudnya hanya sebatas lelucon. Tapi kan ya sekarang itu kan kebanyakan di media itu ini ya videonya dipotong-potong. Video Oh, dipotong iya. terus diviralkan. Diviralkan. Nah, Jadi itu, nggak tahu ya, kelanjutannya gimana. nggak tahu kelanjutan gitu. seperti apa, makanya terjadi hal-hal yang negatif. Bahkan ada salah paham. Ya. Terus ujung-ujungnya ada klarifikasi video hoax gitu kan. Nah, iya. Banyak Mungkin sekali kita sih juga seperti itu. selalu berhati-hati ya. Iya, Harus selalu berhati-hati, terus juga menyaring apa yang kita lihat gitu. Seperti kita kan sering sekarang main sosial media, terus ada Iya. kejadian ini ya. Usahakan kita mungkin lihat videonya sampai habis. Kalau belum habis ternyata sudah kepotong. Nah, kita cari sumber lain yang ada video lengkap apa keterangan lengkapnya gitu. Gitu. Biar kita tahu sebenarnya Iya, itu betul video itu beneran atau cuma main-main saja gitu. Jatuhnya nanti malah kita yang menyebarkan hoax ya, Mas. Nah, gitu, takutnya kayak gitu. Berarti kalau di media sosial gitu, kalau kita kan biasanya tahu postingan-postingan terus ada netizen yang komen-komen jelek, itu berarti suatu bullying Iya, juga. itu Mas? termasuk bullying kan nggak terjadi di dunia nyata, tapi Iya, di dunia maya. dunia maya juga ada. Kayak kemarin Oh, waktu gitu ya. di salah satu sosial media kan ada yang dikatakan dibully, dikatakan seperti ini, rumah kok kaya gitu, pasti ingat kan? Ya. Nah, ya itu kan juga termasuk bullying, tapi si korban tersebut tidak Merasa. ambil hati, ya tidak ambil hati, ya ya apa ya, ya syukuri aja, ya memang dia punyanya itu, akhirnya sekarang malah menjadi orang yang sukses, Jadi motivasi ya ya. malah jadi motivasi. Tergantung sih itu, tergantung pribadinya masing-masing Iya, menyikapi begitu. bulian. Ketika ada yang udah nggak baper, udah nggak peduli lagi ya, misal dia omongin apa, ya itu malah menjadikan semangat untuk orang tersebut. Ya itu mungkin di Buat kalangan, motivasi mungkin ya. Buat ya itu mungkin kalau orang ini ya orang sudah termasuk dewasa lah, enaknya ngomong sudah termasuk dewasa. Nah ini kalau korban bullying, korban bullyingnya ini terjadi di kalangan anak-anak, kayak contohnya sekolah SD gitu kan sekarang udah ada kan, kayak Iya, iya. kasus Iya, kemarin yang dicolok matanya itu pakai sunduk sate. Ya sudut Iya. sate Sunduk- sunduk sate, ya. Yang Nah, kemarin itu. viral Nah, itu ya, Mas? cara menyikapinya di mana? Kira-kira menurut Iya, Anda? karena kan masih anak-anak. Ya. Mungkin untuk alur ke depannya, misal mau lapornya kemana, kan anak-anak masih kurang paham tentang itu. Jadi yang harus peka itu adalah lingkungan sekitar, misal dari orang tua ataupun pihak guru dan pihak sekolah itu juga harus ikut Selalu andil mengawasi. gitu, Ya? mengawasi betul sekali. Harus apa ya, peka terhadap keadaan siswanya. Misal anak ini murung kenapa gitu kan bisa ditanya, bisa didekati. Juga misal ada tetangga atau apapun relasi kita yang mungkin dia terlihat sedih atau nggak ceria kan bisa diajak ngobrol gitu lah. Berarti kalau ada yang murung atau diem gitu, Iya. harusnya dideketin Komunikasi ya, Mas? dideketin kan dia bisa cerita, dari cerita itu kan kita juga bisa memberikan solusi atau masukan biar nanti nggak ada terjadi perundungan sampai fisik lah seperti itu. Mungkin ada rasa nggak enak untuk Iya. bercerita ke siapa, Nggak tapi berani, kalau sungkan. ada yang ngedeketin kan biasanya kita cerita Iya. apa yang kita alami sekarang. tapi gini loh Mas, biasanya kalau anak-anak itu kan takut ya, takut karena ancaman. Nanti kalau kamu bilang sama ini pulangnya saya hadang terus saya ini, kan kalau anak-anak itu kan pasti takut dengan ancaman seperti itu. Itu terus kita cara tahunya bagaimana, apakah sudah ketika kebanyakan ini kalau sekolah dasar ya ketahuannya kalau udah parah gitu loh. Udah sampai ada korban gitu ya. Iya, udah ada korban gitu. Untuk mengatasi hal itu sih Mas, misal ada sosialisasi, kita berikan edukasi untuk anak-anak
di sekolah pentingnya bagaimana kalau ada perundungan itu harus lapor. Kan kita berikan motivasi seperti ini. Kamu dihajar, kamu kagak lapor dihajar. Kalau lapor ya dihajar. Kamu pilih mana gitu loh. Diajar Oh, bareng-bareng. Misal ditakut-takutin gitu. sama-sama dihajar gitu ya. Iya, kan kalau ada ancaman misal "Oh, aja omong nanti tak bunuh gitu kan takut Iya. ya anak-anak. Makanya. Nah, kalau nggak lapor kan dia tetap dibunuh. Kalau lapor Iya. dibunuh ya pilih mana? Nggak dibunuh. Kalau pilihnya yang nggak dibunuh, tapi kan mungkin dari pelaporan itu terus akhirnya pihak yang dilaporin itu langsung menindaklanjuti dan apa kasus bullying ini sudah mereda gitu loh maksudnya, sudah tidak ada Iya. lagi karena sudah mungkin si pelakunya sudah diproses sama si pihak Polisian ya, atau gitu. pihak yang Berwenang berwenang lah ya. Ya pasti ada arahan lah, walaupun itu apa masih di bawah umur tuh pasti ada arahan. Iya. Iya. Seharusnya gitu Mas. Soalnya anak-anak itu paling rawan ya. Iya rawan. Kalau tidak ada pengawasan dari orang tua itu tiba-tiba di mana gitu biasanya ya itu bullying terus Iya kan kalau yang awal dibully nggak terima ya pukul-pukulan. pukul-pukulan ya kan namanya anak-anak ya masih suka main-main, tapi kan kalau nggak ter apa namanya terlalu apa terlalu nemen gitu loh. Terlalu parah, mainnya ya terlalu mainnya parah. keterlaluan gitu, Iya. akhirnya ujung-ujungnya main fisik kekerasan. Dan kalau anak-anak kan nggak tahu ukuran ya, yang penting dia sudah apa sudah marem gitu apa bahasanya. Puas. Sudah Ya, puas. sudah puas. Ya, Dia sudah sudah puas, ya puas, Mas. udah gitu. Dia nggak punya ukuran gitu, dan Iya. dia nggak berpikir panjang. Ini kalau Oke. anak ini saya tonjok nanti ke depannya bagaimana, Gimana? apakah dia akan lapor orang tua terus orang tuanya datang ke Marah rumah. atau gimana, Iya itu kan enggak. Yang penting dia puas udah gitu. Kalau orang dewasa kan pasti adalah Udah mikir. iya ya. mikir panjangnya. Nanti kalau saya begini-begini pasti ke depannya saya begini gitu. Oke. Ini nih tips terakhir ya untuk menghadapi bullying itu bagaimana menurut Mas Ulil dan Mas Zainal. Mungkin sahabat di rumah juga bisa tahu bagaimana cara kita menghadapi situasi ketika kita menjadi korban. Jadi kita posisikan kita menjadi korban. Bagaimana hal yang harus kita lakukan? Monggo Mas Ulil. Nah, oke. Menurut saya sendiri kalau kita dibully, kadang saya merasa nggak enak ya. Soalnya kalau dibully itu kan kadang kita kayak dipojokkan gitu loh. Merasa Nah, betul. tersudutkan. Iya. Gitu. Down. Nah, untuk mengatasi hal itu, saya biasanya melapangkan dada lah. Intinya kalau Oh, alah, dibully itu nerimo. rendah hati, Merendah nerimo lah. hati. Bahasa Jawanya nerimo. Ini kayaknya sering ya sering dibully ya. Mas, ya. Wajah-wajahnya. Sering dibully ya ini ya. sering dibully juga kadang ya bully. Tapi bullynya bercanda. Oh, bercanda. Nggak dong, sampai bercanda. fisik ya. Ya, nerimo. Itu tips dari mungkin Mas itu. Ulil. Kita harus nggak baper lah intinya Mas Ya, ya. bawa santai aja lah. Dibawa santai. Oke, dari Mas Zainal. Kalau dari saya sendiri ya mungkin kalau kita jadi korban bullying ya kita cari tahu dulu itu maksudnya dia itu seperti apa. Apakah benar-benar membuli, apakah cuma sekedar main-main saja. Tapi kalau memang dia benar-benar ngebully ya kita harus cepat tindak lanjuti, kita lapor yang pihak berwajib. Maksudnya selain dari diri kita kan pasti ada orang lain seperti orang tua, terus mungkin teman dekat itu bisa membantu kita begitu. Oh, seperti Jadi itu. iya, jadi harus saling terbuka lah. Ada Terbuka. apa-apa bilang gitu. Yang ngobrol komunikasinya. Iya, lancar. komunikasi. Biasanya kalau yang itu orang yang introvert, Mas. Iya. Tapi Introvert kalau kalau lagi dibully ya. Iya, tapi kalau orang introvert biasanya malah dia nggak mau cerita. Lah ya, makanya Iya, dipendam diam. sendiri. Nah, dipendam sendiri, tahu-tahu udah meninggal. Meninggal ya. Meninggal. Meninggal. Jangan ya. sampai lah ya. Jangan Kalau sampai, jangan sampai. dibully ya sudah diterima aja. Oh iya, kalau Oh iya. kata ya mungkin gitu. Kalau di fisik ya segera Kalau lapor fisik aja. jangan. Jangan Langsung dibales lapor. fisik. Ya, lapor. Iya. Kalau dia udah fisik, kalau kita balas fisik kan otomatis kitanya apa ya? Belum bisa. Soalnya kan dia ngebully itu karena dia menganggap kita lemah. Makanya dia Iya. berani dan biasanya bergerombol gitu kan. Kalau kita sendiri ya kita malah yang jadi benar-benar jadi korban. Korban. Iya. Itu ya yang mungkin jalannya ya lapor itu. Mungkin Mas Heru pernah dibully?
Enggak. Saya yang bully. Oh. Ya, oh ya. Normal-normal Alhamdulillah. aja. Aman ya. Iya. Sahabat di rumah juga jangan suka bully ya. Kalau bukan dari kita ya, mau siapa lagi mencegah hal seperti ini, seperti itu. Nah, mungkin daripada membuli, sebaiknya kita memotivasi. Oh, Ya, oke, bagus Lord. sekali. Tapi Lord Lil. tapi dulu aku punya cerita, punya pengalaman sedikit Gimana tuh? waktu sekolah dasar. Ya, silakan, Mas. Tepatnya kalau nggak salah kelas 5 gitu. Kelas 5 SD. Ya mungkin kita kembali ke masa anak-anak ya. Ya. Nah, jadi itu ada anak perempuan, dia itu mengolok-olok saya dan saya nggak terima tapi diem. Dan waktu pulangnya kan kalau di SD kelas 5 SD itu istirahatnya ada 2, jam 9 sama jam 11. Nah, waktu jam 11 itu si perempuannya lagi keluar entah beli jajan atau kemana. Saya juga keluar tapi ngambil Minta batu jajan? bata. Oh, tak kira ngambil batu minta bata jajan. 3. Itu saya masukkan ke tasnya. Nah, Iya. itu. Nah, akhirnya waktu pulang dia nggak bisa ngangkat tasnya. Dia penasaran isinya apa kok berat. Ketika dibuka ada batu Jajannya bata bata. 3. Batu bata jajannya. ada batu bata 3. Akhirnya dia nangis karena ya panik kan masih kecil, panik ada kok ada ini terus mau ngeluarin juga susah Nggak karena bisa. cewek kan. Iya. Akhirnya panik dan dia nangis. Di situ saya puas banget. Emang Bang Takim itu jahil ya? Iya. Mungkin nanti nonton lo ya. Mungkin Mau disampaikan. Tapi alhamdulillah kok setelah itu kita Baik. berteman ya, Oh, berteman udah dan baik. baik. Buat Sampai pembelajaran sekarang aja ya, ya. sampai sekarang alhamdulillah dia udah Jangan lama-lama harus Siapa kalau tahu membuli. jodoh. Nah, sekarang dia udah ada udah. 2, iya ada 2 anaknya. Tak kira Dia bilang kesempatan. suaminya. Enggak. Ya begitulah sedikit pengalaman yang dulu saya lakukan. Mungkin ada pengalaman dari Mbak ini? Mungkin Mas? dulu saya waktu kecil ya Mas. Ya, Waktu monggo. kecil masih TK itu. Kan mungkin saya dari dulu kan temannya cewek-cewek gitu. Iya. Nah, pas waktu mainan gitu kadang saya merasa kecil sendiri. Ya mungkin ya bener kecil sendiri. Ya. Iya. Lah Macan itu kecil. diolok-olok gini. Dulu saya waktu itu waktu diolok-olok nggak terima Mas. Saya jambak rambutnya yang perempuan itu. Kok jadi Itu jambak-jambakan? mungkin lebih tua dari saya sekitar 2 tahun 3 tahunan waktu itu. Oh. Nah, waktu mainan kecil itu. Mungkin itu ya. Oh gitu. Dulu Mas sampean nganu ya, TK ya? Belum Iya. ada kayaknya. Eh, Iya, tapi- kita iya, sudah TK, sudah Sudah TK TK ya. sudah TK, Oh, ya. tapi kalau saya nggak TK, langsung masuk SD. Soalnya Oh, di tempat sudah itu. di tempat saya nggak ada TK. Kalau di TK dulu saya di waktu di sekolah TK ya, Ya. itu saya pernah main fisik sama teman saya ya. Berkelahi gitu ya. Oh, berkelahi terus ada yang laporin gurunya. Nah, habis itu saya lari ke lapangan apa? Tertawa-tertawa sama yang saya fisik tadi. Oh, tapi selesai fisikan Langsung. Guyon Langsung ya lagi. Soalnya mau di namanya juga dilaporin ke guru. Gitu. Jadi Menghindari. acting. Ya, Menghindari sekarang udah pelaporan. berteman baik Oh, juga. alhamdulillah. Kalau saya pribadi ya untuk pengalaman bullying mungkin dulu pas masih SD. Jadi ada kakak kelas gitu. Kalau biasanya beli jajan gitu ya Mas, kan di kantin bareng-bareng. Itu tuh tiba-tiba kakak kelas minta jajan. Ya udahlah tak kasih. Habis itu ya udah. Itu aja sih Kak. Malai apa biasanya bahasanya ya. Oh, yang iya. rampok ya. Rampok. Yang rampok. Malak. Kalau zaman sekarang rampok. Kalau malak kan zaman dulu. Sekarang ngerampok sekarang. Nek gak Iya. dikasih tak apa nih gitu, tapi Jadi ya udah. smackdown gitu ya. Ya di smackdown. Ada lagi? Udah, itu Mungkin aja. berarti ini kebanyakan ini ya jadi korban atau si pelakunya itu ketika masa kanak-kanak ya alhamdulillahnya ya. Mungkin Ya. kalau udah dewasa itu kita bingung, Mas. Bingungnya? Bingungnya mau ngebully itu kadang kita mikir dong, kita sendiri juga belum sempurna gitu ya. Kalau dulu kan malah langsung aja. Langsung gasak. Iya, mungkin itulah. Ya, sahabat, mungkin itu saja ya pembahasan kita pada hari ini.
Terima kasih. Mungkin minggu depan kita kembali dengan pembahasan yang lebih seru lagi. Atau tulis di kolom komentar kita mau bahas apa, request dari teman-teman magang IAIN Ponorogo. Jadi pesannya apa nih? Nah, pesan dari saya jangan pernah membuli. Daripada membuli, kita harus Ulangi apa lagi? biar Ini. biar Nah, syahdu. dari saya ya, mungkin jangan pernah membuli atau kadang kita mengurangi membuli orang lain lah. Daripada membuli, mending kita memotivasi orang lain. Oke. Gitu. Stop bullying kalau bukan dari kita sendiri, mau siapa lagi? Jadi Iya, stop bener. bullying mulai dari saya. Mungkin Eh, itu saja ya, Mas, podcast hari ini. Ya. Iya. Sekian dan sampai jumpa. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa lupa subscribe, Like, Songgol Langit komen, dan dan share. share. Oke. Podcast Songgol Langit Bye bye. bukan sembarang Podcast. Yeay. Hancur sana wes. Bu.